Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Kembali kita bertemu dalam renungan harian pagi ini. Hari ini saya ingin membawakan satu tema dalam renungan pagi ini, yaitu be happy, be healthy. Bahagia menjadi bahagia supaya hidup kita menjadi sehat, ya. Be happy, be healthy. Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan tentang hal ini itu pada saat saya mau jadi worship leader pelayanan dalam ibadah Paskah. Nah, hari Sabtu itu latihan, ya kan. Entah kenapa hari itu sepertinya saya tuh kayak grogi, deg-degan, ya kan. Jadi kepikiran segala macam, ya. Akhirnya bikin asam lambung tuh naik, ya kan, dan jadinya kepala saya jadi cenut-cenut gitu, ya. Aduh, saya bilang kenapa nih kayak begini gitu, karena kayak orang jadi kepikiran gitu, aduh gimana ya besok ya, bisa nggak ya gitu, deg-degan banget deh hari itu. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi hari itu tuh deg-degan banget. Nah, terus pas pulang pas pulang gitu kan, saya sempat cerita sih di mobil sama suami saya. Nah, terus waktu pas sebelum tidur, suami saya pijitin, Bapak Ibu Saudara. Saya dipijitin sama suami saya, di massage gitu, ya. Aduh, kan jadinya rileks banget, ya. Dan puji Tuhan karena mungkin karena rileks gitu kan, ya, di treat gitu, ya, diperlakukan dengan seperti itu, ya kan. Terus kan jadi hati bahagia gitu kan, jadi happy gitu kan, ya. Terus akhirnya itu mujizat terjadi, ya Bapak Ibu Saudara. Pada saat saya ngerasa rileks, pada saat saya ngerasa hatinya gembira gitu kan. Dan otomatis sampai besokan harinya gitu, dari abis saya tidur hari itu malam, ya kan, tidurnya pules banget Bapak Ibu Saudara, karena badannya udah enak banget, ya kan, udah dipijitin gitu kan, dan udah rileks gitu. Dan besokannya saya lebih baik gitu, dan udah nggak, asam lambung saya udah normal gitu, udah nggak kenapa-napa, kepala saya juga nggak sakit gitu. Jadi pada saat saya udah rileks dan pikiran saya enak gitu, ya, pikiran saya tuh happy, akhirnya saya pun mengalami bahwa saya tuh badannya tuh sehat gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan itu juga udah ditulis loh. Di dalam Amsal 17 ayat 22, ayat yang juga sangat-sangat familiar. Amsal 17 ayat 22 mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Be happy. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang tuh quotes dalam statement-statement di dalam dunia sekuler itu seringkali belajar tuh dari firman Tuhan. Jadi kalau orang bilang be happy, be healthy gitu, ya. Nah, dia itu udah belajar bahwa di dalam firman Tuhan tertulis hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau hatinya happy, kalau kitanya happy, otomatis badannya sehat. Di samping memang kita harus jaga pola makan. Tetapi kalau ngomongin sehat gitu, ya, orang yang hatinya happy, orang yang pikirannya rileks, orang yang pikirannya tenang, orang yang pikirannya bahagia, otomatis badannya tuh sehat, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara badannya lagi mulai gak enak, ya kan, asam lambung naik, ingat firman Tuhan ini. Amsal 17 ayat 22 yang bagian A, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu adalah obat mujarab, Bapak Ibu Saudara, yang bisa membuat kita tuh hidupnya sehat, badan kita tuh sehat. Karena begitu terutama asam lambung, ya Bapak Ibu Saudara. Asam lambung bukan cuma dari makanan, tetapi secara ilmu kedokteran aja dibilang bahwa sebagian besar asam lambung itu terjadi karena itu dari pikiran. Begitu kita panik, takut gitu kan, begitu kayak saya tadi kan saya cerita gitu, itu terus kepikiran, aduh saya harus gimana, saya takut besok gimana ya gitu, udah deg-degan, udah grogi gitu kan, ya. Itu otomatis asam lambung biasanya naik. Nah, begitu kita rileks, otomatis asam lambungnya tuh turun. Jadi Bapak Ibu Saudara, terutama yang punya sakit asam lambung, remakanlah hal ini nih. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dekat sama Tuhan, sering dengar puji-pujian, nyanyikan lagu-lagu rohani, baca ayat-ayat firman Tuhan, itu akan membuat
tubuh kita ikut sehat. Karena saat hati kita happy, pikiran kita happy, tubuh kita pun akan happy. Tubuh kita tuh akan sehat, tubuh kita akan ngikutin gitu. Ngikutin pikiran kita dan menjadi sehat. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita lesu, kalau kita ngeluh aja kerjaannya, kalau kita hidup dalam ketakutan, takut akan masa depan, takut nanti anak nanti sekolah harus bagaimana, takut gak punya biaya, takut nanti kalau kita pekerjaannya takut di PHK, takut ini dan takut itu akan mematahkan semangat kita, dan semangat yang patah akan membuat tubuh kita ngedrop. Itu otomatis Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau hidup yang enak, hidup yang baik gitu ya, hidup yang sehat, hidup yang hidup yang tidak penuh dengan ketakutan gitu kan. Bapak Ibu Saudara harus punya hati yang gembira. Hidup dekat sama Tuhan, baca firman setiap hari, dengarkan renungan firman Tuhan setiap hari, dan nyanyikan nyanyian-nyanyian rohani, dan happy lah hatinya pasti. Begitu kita happy hatinya, otomatis badan kita sehat. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat kita mulai takut atau mulai gimana-gimana gitu, atau kita mulai khawatir ya. Khawatir itu paling luar biasa, tanpa sadar itu sesuatu hal yang cukup gampang membunuh semangat kita. Begitu kita mulai seperti itu, ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita punya suami atau punya istri, sharinglah sama mereka. Dan mungkin mereka bisa membantu kita, jadinya kita bisa lebih rileks. Kayak yang tadi saya cerita ya kan, waktu saya dipijit gitu, karena saya ngerasa bahwa badan saya rileks, pikiran saya rileks, akhirnya hati saya happy. Waktu hati saya happy, akhirnya badan saya ikut sehat, asam lambung saya turun gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau punya pasangan, bikinlah pasangannya bahagia. Bikinlah pasangannya happy, baik suami ataupun istri ya kan. Kalian bisa saling bermesra-mesraan ya kan. Jangan banyakkan ribut, jangan kebanyakan komplain ya kan satu dengan yang lain. Tetapi salinglah berbagi kasih dan membuat pasangan satu dengan yang lain bahagia. Karena waktu parentsnya, waktu papa mamanya bahagia, anak-anak akan ketularan kebahagiaan itu. Dan keluarga akan menjadi keluarga yang sehat, baik secara rohani dan juga termasuk jasmaninya. Tubuhnya akan ikut sehat Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi milikilah kedekatan sama Tuhan, baca firman setiap hari supaya bisa merema ya kan, sehingga hati yang gembira itu akan muncul dan membuat hidup kita sehat. Apapun yang menjadi keluh kesah Bapak Ibu Saudara, kalau lagi sakit, lagi apapun, bersyukur sama Tuhan. Begitu hati gembira, ingat, badan kita akan ikut sehat. Ya, itu Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, biar kita boleh menjadi orang-orang yang dekat sama Tuhan, dengar firman Tuhan, dan selalu penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami boleh dengar kebenaran firman Tuhan, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biarlah kami boleh setiap hari mendengar kebenaran firman Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Karena pada saat kami dekat sama Tuhan, maka kami, hati kami, pikiran kami akan dipenuhi dengan sukacita dan kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengar pada pagi hari ini, biarlah firman ini boleh menjadi rema. Dan setiap mereka yang saat ini mungkin sedang sakit, sedang banyak masalah, sedang khawatir dalam hidupnya, mereka boleh ingat firman Tuhan ini, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, melekat sama Tuhan dan menjadi bahagia penuh dengan sukacita. Berkati setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengar pada pagi hari ini ya Tuhan, dan biarlah semua boleh hidup dengan sehat dan penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ingat Bapak Ibu Saudara, be happy, be healthy. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati dan tetap bersukacita.